Wilayah Pelabuhan Merak yang berada di Banten sudah sangat masyhur sebagai salah satu pusat transit yang amat sibuk. Kendati demikian, daerah ini pun seringkali tercemar oleh tingginya angka kriminalitas. Bentuk kejahatan yang paling dominan di sana adalah aksi pembegalan atau penodongan, khususnya di jalan-jalan akses menuju pelabuhan maupun kawasan sekitarnya. Para pemotor, pengemudi truk, hingga pengendara mobil pribadi kerap dijadikan target sasaran saat melintasi jalur ini di malam hari ketika suasana sedang sepi. Moda operasional para pelaku umumnya menggunakan tindakan kekerasan secara paksa demi merebut barang berharga serta kendaraan milik korban. Kendati pengamanan berupa patroli berkala telah disiagakan, tindak kejahatan tersebut masih saja berulang kali dilaporkan. Oleh sebab itu, para pengguna jalan amat diimbau untuk selalu waspada dan ekstra hati-hati, terlebih sewaktu melewati area rawan pada jam-jam riskan. Nasib malang ini menimpa Arman, seorang pengemudi truk yang tewas dianiaya secara keji oleh kelompok pembegal. Peristiwa tragis tersebut akhirnya terdengar oleh sang kakak, Sersan Mayor Guntur. Bila Anda penasaran dengan kronologi lengkapnya, mari simak uraian ceritanya berikut ini. Suasana di Pelabuhan Merak malam itu dibasahi hujan gerimis. Hawa dingin yang menyengat diiringi suara tetesan air di atas jalan aspal seakan menjadi saksi bisu atas kejahatan terencana yang bakal terjadi. Arman, seorang pemuda berusia 27 tahun yang bekerja sebagai sopir truk, tengah melaju pelan menembus kegelapan malam untuk pulang setelah menyelesaikan pengantaran muatan terakhirnya. Pria bersahaja ini merupakan tulang punggung keluarga yang senantiasa membanting tulang demi menyokong ibunya yang sudah tua renta. Ia amat menghormati kakaknya, Sersan Mayor Guntur, seorang prajurit TNI. Walaupun Guntur kerap mengingatkan agar Arman senantiasa berhati-hati sewaktu bekerja di malam hari, malam itu Arman nekat memilih jalur pintas menuju pelabuhan. Ia berpacu dengan waktu agar tidak ketinggalan kapal pemungkas yang bakal membawanya kembali ke Lampung. Namun takdir berkehendak lain. Rute singkat pilihan Arman malah mengantarkannya pada malapetaka. Ketika melewati jalanan yang gulita dan lengang, Arman tidak menyadari bahaya yang mengintai. Kelompok begal paling sadis di kawasan pelabuhan telah mengawasinya sejak ia memasuki area rawan. Komplotan kejam ini dipimpin oleh seorang pria bernama Andra Sisik Baja. Mereka tidak pernah ragu menindak para sopir truk, pengguna jalan lain, bahkan pedagang kecil tanpa rasa kemanusiaan. Tiba di sebuah belokan tajam, dua sepeda motor mendadak membuntutinya, lalu memotong laju truk Arman hingga memaksa kendaraan besar itu berhenti seketika. Sebelum Arman sempat bereaksi, beberapa pria bersenjatakan parang dan celurit langsung menghampiri pintu kabin. Salah seorang pelaku berteriak menyuruhnya turun jika tidak ingin truknya dibakar. Dengan tubuh gemetar akibat ketakutan, Arman membuka pintu dan melangkah turun perlahan sembari memohon, menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang sopir yang tidak memiliki barang berharga. Sayangnya, iba tak ada dalam diri para pelaku. Mereka langsung menggeledah tubuh dan dompet Arman. Mengetahui tak ada barang berharga yang didapat, Andra memaki Arman karena berani melintas tanpa membawa apapun, lalu menghempaskan gagang goloknya ke kepala Arman. Pria muda itu roboh tersungkur dengan darah segar mengalir dari pelipisnya. Meskipun tenaganya sudah terkuras, Arman masih berupaya bangkit untuk membela diri. Namun karena kalah jumlah, ia menjadi sasaran amuk massa. Para pelaku membantai dan menyabetkan senjata tajam ke tubuhnya berulang kali. Di tengah lebatnya hujan malam itu, nyawa Arman dihabisi secara amat mengerikan. Keesokan harinya, jasad Arman ditemui oleh rekan sesama pengemudi truk dalam kondisi kaku. Wajah dipenuhi luka dan darah yang mulai mengering di sekelilingnya. Pihak kepolisian segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, tetapi informasi yang terkumpul amat terbatas. Berita duka ini akhirnya sampai ke telinga Sersan Mayor Guntur yang saat itu tengah bertugas di Surabaya. Mendengar kabar adiknya tewas dibantai, perasaan Guntur hancur berkeping-keping. Ia dipenuhi rasa kehilangan, kemarahan luar biasa, dan perasaan ketidakberdayaan. Di kediaman mereka, sang ibu terus meratapi kepergian anak bungsunya tanpa henti. Guntur hanya bisa merengkuh ibunya sembari memendam amarah yang membakar. Ia berjanji dan bersumpah akan memburu seluruh pelaku pembunuhan Arman hingga mereka merasakan penyesalan yang mendalam. Sebagai anggota TNI, Guntur paham betul bahwa prosedur hukum terkadang memiliki keterbatasan untuk menjerat komplotan terorganisir seperti geng Andra Sisik Baja yang sangat licin. Menyadari tidak mungkin berjuang sendirian, Guntur meminta bantuan dari dua rekan seperjuangannya di militer, yakni Sertu Bagas yang ahli dalam taktik dan Pratu Jaya yang bertindak sebagai penembak jitu. Guntur menjelaskan bahwa ini adalah urusan pribadinya, tetapi ia membutuhkan bantuan mereka. Tanpa ragu-ragu,
Bagas dan Jaya langsung menyetujui ajakan tersebut demi solidaritas, persaudaraan, dan rasa tidak terima atas nasib tragis yang menimpa Arman. Selama 2 minggu penuh, ketiganya menggalang informasi. Guntur mengumpulkan data dari para sopir truk dan pedagang kecil di sekitar pelabuhan hingga berhasil melacak keberadaan markas geng Andra yang tersembunyi di pedalaman hutan tempat mereka menyimpan barang rampokan dan menyusun aksi. Pada suatu malam yang kembali diguyur hujan deras, Guntur, Bagas, dan Jaya bergerak secara sembunyi-sembunyi membawa perlengkapan militer lengkap. Bagas menyiap pemicu ledakan kecil, sedangkan Jaya menyiagakan senapan laras panjang berselang teleskop. Sesampainya di luar lokasi markas, tampak 4 orang penjaga tengah bersantai meminum minuman keras dan merokok. Berdasarkan komando isyarat tangan Guntur, Jaya melepaskan 4 tembakan senyap yang merobohkan seluruh penjaga tanpa menimbulkan kegaduhan. Ketiganya lantas merayap masuk ke area lorong. Di dalam, Andra beserta anggotanya tengah asik membagi-bagikan uang hasil kejahatan sembari mabuk-mabukan. Melihat para pembunuh adiknya ada di depan mata, amarah Guntur semakin memuncak. Sebelum melemparkan granat asap ke tengah ruangan, ia berbisik bahwa aksi ini dipersembahkan untuk Arman. Kepanikan hebat melanda geng tersebut saat asap memenuhi ruangan. Guntur dan Bagas langsung menerobos masuk dan melumpuhkan setiap anggota geng yang mencoba melawan satu demi satu. Sementara Jaya berjaga di area luar untuk memastikan tidak ada seorang pun yang lolos. Andra berusaha melarikan diri melewati pintu belakang, tetapi Guntur telah bersiap mengandangnya. Saat Andra berbalik dengan raut wajah ketakutan dan mempertanyakan identitasnya, Guntur menjawab dengan dingin bahwa ia adalah sosok yang telah dirugikan oleh tindakan Andra, seraya menembak kaki salah satu anggota geng yang mencoba kabur. Andra yang ketakutan melayangkan permohonan ampun dan mengaku tidak tahu kalau korban adalah adik Guntur. Dengan penuh emosi, Guntur menegaskan bahwa Andra tetap membunuh adiknya yang merupakan seorang manusia tanpa belas kasihan. Andra mencoba menyerang balik dengan mengayunkan golok, tetapi Guntur dengan sigap menghindar dan melumpuhkannya menggunakan teknik bela diri militer. Saat Andra terkapar, bayangan senyum ceria Arman sewaktu membicarakan masa depan berkelebat di benak Guntur, senyuman yang kini telah sirna untuk selamanya. Dengan pandangan penuh kemarahan, Guntur mengutarakan bahwa ini demi Arman, lalu mengeksekusi Andra dengan tembakan tepat di bagian tengah kepala. Setelah memastikan seluruh komplotan berhasil dilumpuhkan, Guntur dan timnya memusnahkan seluruh aset dan barang di markas agar tidak lagi bisa dimanfaatkan, kemudian bergegas pergi. Tak lama berselang, aparat kepolisian tiba di lokasi. Guntur memilih menyerahkan diri dan membeberkan seluruh kronologi. Ia mengakui bahwa tindakannya menyalahi aturan hukum, namun baginya, nyawa sang adik harus dibayar tuntas. Di pengadilan, Guntur divonis hukuman penjara. Sementara itu, Bagas dan Jaya terbebas dari jerat hukum karena Guntur menegaskan di persidangan bahwa seluruh tindakan tersebut adalah tanggung jawab pribadinya. Walau pembalasan dendamnya telah usai, duka di hati Guntur tetap berbekas selamanya. Pasca kejadian tersebut, nama Sersan Guntur menjadi buah bibir dan legenda di kawasan Pelabuhan Merak. Para warga dan pengemudi truk yang dulunya dihinggapi rasa takut, kini bisa bernapas lega. Namun, konsekuensi baru muncul sewaktu beberapa anggota geng yang sempat melarikan diri mulai menggalang kekuatan kembali di wilayah lain. Bagas dan Jaya yang telah kembali bertugas di militer memutuskan untuk terus memantau pergerakan tersebut demi melindungi warga dan keluarga Guntur dari ancaman balasan. 3 bulan berlalunya penahanan Guntur, desas-desus mulai berembus bahwa sisa-sisa komplotan Andra Sisik Baja kembali beraksi di Banten di bawah pimpinan Tony, adik kandung Andra. Tony dikenal jauh lebih sadis dan licik dibanding mendiang kakaknya. Ia bersumpah akan membalas dendam atas kematian Andra dengan mengincar keluarga Guntur sebagai sasaran utama. Suatu malam, Ibu Mariam yang berada di rumahnya seorang diri dikejutkan oleh gedoran di pintu. Begitu dibuka, seorang pria bertopeng mengancam akan melakukan pembalasan sebelum akhirnya melarikan diri membawa sepeda motor. Peristiwa itu mendatangkan ketakutan mendalam bagi keluarga Guntur. Bagas yang mendapat laporan dari tetangga Bu Mariam segera bertindak cepat. Ia berkoordinasi dengan Jaya untuk bersiaga menjaga Bu Mariam secara bergantian. Di dalam sel, Guntur yang mendengar kabar ancaman Tony, CS, merasa sangat murka atas keselamatan ibunya. Lewat keterbatasan ruang gerak, Guntur menuliskan surat kepada Bagas dan Jaya yang berisi ungkapan terima kasih atas penjagaan mereka, sekaligus menegaskan agar harga diri keluarganya tidak boleh diinjak-injak lagi oleh Tony CS. Menerima surat tersebut, Bagas dan Jaya bertekad mengambil langkah preventif sebelum musuh menyerang duluan.
Mereka berhasil menghimpun informasi bahwa Tony dan anggotanya sering bersembunyi di sebuah bangunan gudang di luar kota Serang, serta berencana menyerbu pelabuhan Merak dalam waktu dekat untuk mempertunjukkan kekuatan baru mereka. Menyadari jalur hukum dan kepolisian seringkali lambat serta terkendala oleh jaringan koneksi milik Tony, Bagas dan Jaya sepakat bertindak secara mandiri demi keamanan masyarakat dan keluarga Guntur. Di kegelapan malam, Bagas dan Jaya melancarkan serangan terencana ke markas Tony CS dengan membawa senjata ringan serta alat komunikasi militer. Saat fajar mulai menyingsing, Bagas melemparkan granat asap ke dalam gudang, membuat anggota geng kocar-kacir. Jaya yang bertindak sebagai penembak jitu di luar gedung dengan cermat melumpuhkan anggota yang berusaha melarikan diri. Bagas kemudian menerobos masuk dan berhadapan langsung dengan Tony. Meskipun Tony menolak menyerah dan mengancam akan menghabisi keluarga Guntur, Bagas berhasil mengalahkan serta melumpuhkannya menggunakan teknik bela diri militer. Seluruh sisa geng Tony CS akhirnya berhasil diringkus oleh kepolisian setelah dilumpuhkan oleh Bagas dan Jaya, yang membuat suasana di pelabuhan Merak kembali kondusif dan aman. Mendengar kabar sukses ini dari bilik penjara, Guntur merasa amat lega. Saat Bagas dan Jaya datang menjenguk untuk menyampaikan bahwa ibunya kini aman, Guntur meneteskan air mata haru dan mengucapkan terima kasih mendalam atas pengorbanan kedua rekannya yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Meski ancaman telah tiada dan dendam terbalaskan, kepedihan akibat kehilangan Arman tetap tersisa di hati Guntur dan keluarganya. Namun, mereka menemukan keteguhan dari eratnya tali persahabatan, keberanian, serta kasih sayang keluarga untuk terus melanjutkan hidup. Hari-hari yang dijalani Guntur di dalam penjara terasa begitu lambat. Kendati ia menerima hukumannya dengan lapang dada, kenangan akan sosok Arman kerap hadir membayanginya di kala sepi. Di luar penjara, Bu Maryam harus berjuang keras menerima kenyataan bahwa kedua putra kebanggaannya telah terpisah. Satu telah berpulang ke alam baka, dan satunya lagi harus mendekam di balik jeruji besi. Setiap minggu,